Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-34. Kitab Yehezkiel pasal 34, nubuatan pengharapan bagi Israel dengan perikop Tuhan, gembala Israel yang baik, melawan gembala-gembala yang jahat. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku
dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu, dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang, maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas di tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tenteram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya,
itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tenteram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Pada saat Aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahana bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka. Sehingga mereka akan diam dengan aman tenteram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka, kaum Israel, adalah umat-Ku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan Aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-34. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang Tuhan, gembala Israel yang baik, melawan gembala-gembala yang jahat, dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yehezkiel 34 ayat 2 dengan bunyi nas. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Di tengah pesan-pesan yang menentang bangsa itu, Allah melalui hambanya Nabi Yehezkiel memberikan pesan untuk para gembala Israel yang menggunakan bulu kawanan domba dan makan dagingnya, namun tidak menyediakan padang rumput untuk domba-domba itu. Mereka juga tidak mencari yang hilang atau merawat yang sakit. Padahal pena ilham ilahi roh nubuat Patriarch and Prophet halaman 191, pena ilham ilahi roh nubuat Christ Object Lesson halaman 187 alinea pertama, dan pena ilham ilahi roh nubuat Ministry of Healing halaman 103 alinea keempat menjelaskan bahwa Kristus sebagai kepala gembala telah mempercayakan pemeliharaan kawanan dombanya kepada para pelayannya sebagai gembala bawahan. Dan Kristus meminta mereka memiliki minat yang sama seperti yang telah dinyatakannya dan merasakan tanggung jawab suci dari tanggung jawab yang telah dipercayakannya kepada mereka. Kristus telah dengan sungguh-sungguh memerintahkan mereka untuk setia, memberi makan kawanan dombanya, untuk memperkuat yang lemah, untuk membangunkan kembali yang tertidur, dan untuk melindungi mereka dari lahapan serigala. Sebagaimana gembala mencintai dombanya dan tidak dapat beristirahat jika ada di antaranya yang hilang, demikian pula dalam derajat yang jauh lebih tinggi, Tuhan mencintai setiap jiwa yang terbuang. Manusia mungkin menyangkal kepastian cintanya, mereka mungkin menyimpang darinya, dan mereka dapat memilih tuan yang lain. Namun bagi Tuhan, mereka adalah miliknya, dan Tuhan rindu untuk mendapatkan miliknya kembali. Untuk itu ia berkata, seperti seorang gembala mencari kawanan dombanya pada hari ketika ia berada di antara dombanya yang tercerai-berai, demikian pula aku, kata Tuhan, akan mencari domba-dombaku dan akan menyelamatkan mereka
dari semua tempat di mana mereka telah berserakan dalam mendung dan dalam gelap hari. Berdasarkan kitab Yehezkiel 34 ayat 12, terjemahan King James Version. Harapan Kristus sebagai kepala gembala, mereka yang menerima terang harus membagikan terang itu kepada orang lain. Sebab dari segala arah datang panggilan untuk meminta bantuan. Oleh sebab itu Tuhan memanggil manusia untuk melayani dengan senang hati kepada sesamanya, sebab mahkota abadi harus dimenangkan, kerajaan sorga harus diraih, dan dunia yang sedang binasa dalam ketidaktahuan harus diterangi. Berdasarkan Yehezkiel 34 ayat 26. Untuk itu satu tugas dan tanggung jawab untuk duta-duta sorga diberikan. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Letter 162 tahun 1900 yang juga dicatat dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1164 alinea ke-7 mengatakan, di atas bahu para pelayan Tuhan ada tugas yang suci dan serius. Mereka dipanggil untuk melakukan pertanggungjawaban yang ketat atas cara mereka menjalankan tanggung jawab itu. Jika mereka tidak memberitahu orang-orang tentang tuntutan hukum Allah yang mengikat, jika mereka tidak memberitakan firman Allah dengan jelas, namun membingungkan pikiran orang-orang dengan interpretasi mereka sendiri, mereka adalah gembala yang memberi makan diri mereka, namun lalai memberi makan kawanan domba Allah. Mereka tidak membuat hukum Allah berlaku, dan jiwa-jiwa binasa karena ketidaksetiaan mereka. Darah jiwa-jiwa ini akan berada di atas kepala mereka. Tuhan akan memanggil mereka untuk mempertanggungjawabkan ketidaksetiaan mereka. Tapi ini bukanlah alasan yang bijaksana bagi mereka yang mendengarkan tipu daya manusia lalu membuang firman Tuhan. Ingat, hukum Tuhan adalah salinan dari karakternya, dan firman-Nya bukanlah ya dan tidak, tapi ya dan amin. Untuk itu Allah melalui Yehezkiel memperingatkan bahwa penghakiman akan datang, dan penghakiman itu akan memisahkan domba dan kambing. Lihat kitab Matius 25 ayat 31 sampai 46. Walaupun saat ini orang jahat dan orang benar telah mati bersama, namun seperti yang telah ditegaskan dalam Yehezkiel 33, itu belumlah akhir, karena masih ada penghakiman yang akan datang. Dan firman Tuhan berkata, orang yang mengindahkan peringatan itu akan menyelamatkan nyawanya. Berdasarkan kitab Yehezkiel 33 ayat 5, bahagian akhir. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, gembala yang baik itu akan datang. Allah, Dia sendirilah yang akan mencari domba-dombanya yang hilang itu. Putra Daud yang sejati itu akan menggembalakan umat-umatnya dan memberi mereka kedamaian serta kemakmuran. Mesias sejati akan datang dan akan menjadi gembala atas semua orang. Dan perceraian yang dulu pernah ada akan hilang selamanya. Oh, satu gembala sejati dengan satu kawanan domba. Semoga hari itu segera tiba ketika gembala yang benar itu nampak di atas awan di langit. Dan untuk mempercepat hari itu, biarlah engkau dan saya yang berada di bawah gembala atas kawanan itu merasa betapa serius tanggung jawab kita. Semogalah kita mau menunjukkan kasih karunia kepada orang lain seperti yang kita terima, dan semoga kita benar-benar mencintai kawanan domba Allah itu, agar kita segera bertemu dengan gembala kita, juru selamat kekasih hati yang begitu mengasihi kita semua. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom.